Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kutub Salmi Siregar dengan NIM 24030618. Di sini saya akan menjelaskan proses sintesis kuning telur, sintesis putih telur, dan sintesis kerabang telur dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Widianasari, SPT MPIPM. Nah, proses pembentukan telur pada unggas terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama pembentukan kuning telur, pembentukan putih telur, dan kerabang telur. Tahap pertamanya yaitu sintesis kuning telur, yaitu yolk, yang terjadi melalui proses vitelogenesis di hati dan ovarium. Pada proses ini, hati menghasilkan protein, lemak, dan lipoprotein yang menjadi penyusun utama kuning telur. Pembentukan yolk dipengaruhi oleh hormon FSH dan hormon steroid yang merangsang pertumbuhan folikel di ovarium. Kuning telur sendiri mengandung air, protein, dan lemak yang berfungsi sebagai cadangan makanan utama bagi embrio selama masa perkembangan. Setelah folikel berkembang dan matang, kuning telur akan mengalami ovulasi dan masuk ke bagian infundibulum pada oviduct untuk melanjutkan proses pembentukan telur. Lalu ada tahap kedua, yaitu sintesis putih telur atau albumen yang berlangsung di bagian magnum oviduct selama kurang lebih 3,5 jam. Di bagian ini, sel-sel oviduct seperti glandula tubular dan sel goblet menghasilkan albumen kental dan encer untuk membungkus kuning telur. Putih telur tersusun atas chalazae, putih telur kental, serta putih telur encer bagian dalam dan luar. Protein utama penyusun albumen antara lain ovalbumin, ovatransferase, ovumucoid, dan lisozime. Proses pembentukan putih telur dipengaruhi oleh hormon estrogen yang membantu merangsang pembentukan mRNA dan protein albumen di dalam sel magnum. Fungsi putih telur adalah melindungi kuning telur sebagai pemberi, sekaligus memberikan tambahan nutrisi bagi embrio selama perkembangan. Lalu yang terakhir ada tahap ketiga, yaitu sintesis kerabang telur yang terjadi di uterus atau kelenjar kerabang melalui proses kalsifikasi. Proses ini berlangsung paling lama, yaitu sekitar 18 sampai 21 jam. Pada tahap ini terjadi pengendapan kalsium karbonat secara bertahap pada membran kerabang hingga membentuk cangkang telur yang keras dan kuat. Pembentukan kerabang dipengaruhi oleh vitamin D3 serta hormon seperti estrogen, progesteron, dan prolaktin yang membantu metabolisme dan transport kalsium menjadi uterus. Setelah kerabang selesai terbentuk, telur bergerak menuju vagina dan akhirnya dikeluarkan melalui kloaka dalam proses yang disebut oviposisi. Kerabang telur yang terbentuk kerabang telur yang terbentuk berfungsi melindungi isi telur dari benturan, kerusakan, serta pengaruh lingkungan luar. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.